Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, penuh sukacita, dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Sekalipun mungkin kita sedang hidup dalam situasi yang sulit, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak masalah. Virus Omikron sedang berjangkit kembali. Tapi ingat saudara-saudara, firman Tuhan berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya saudara-saudara, bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami masalah, tapi Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap masalah itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-18. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan Mazmur 94 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, dulu ketika saya masih kecil, ada meja dari kursi tamu kami. Pada saat itu mungkin karena sudah tua dan keropos dimakan rayap, sehingga kakinya itu menjadi rapuh. Dan mejanya tidak bisa berdiri dengan baik lagi. Sehingga jomplanglah. Dan tidak akan mungkin lagi apalagi digunakan dengan baik. Apalagi untuk menahan beban, itu sudah tidak mungkin. Karena mungkin tidak ada uang pada saat itu, lantas orang tua saya mengambil satu kayu, ya dia ukur sedikit, kemudian dia pakukan untuk menopang kaki meja yang sudah rusak itu. Sehingga ketika itu meja itu masih boleh dipergunakan kembali. Dan dia masih boleh di atasnya diletakkan beban-beban yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kaki bagi kehidupan manusia itu adalah satu bagian yang penting, bagian tubuh yang penting yang membawa tubuh kita untuk berjalan, bergerak, untuk melakukan banyak hal, melakukan aktivitas kita. Kalau kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu, maka kita membutuhkan kaki kita untuk melangkah. Itu sangat dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga dalam hidup iman percaya kita. Iman kita adalah kaki yang bisa membawa kita melangkah untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Iman kita itu adalah kaki yang membawa kita untuk menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan. Kalau kaki kita secara tubuh itu terluka atau mengalami sesuatu yang membuat dia tidak berfungsi, maka tubuh kita akan oleng. Maka kita tidak akan bisa berjalan. Maka kita tidak akan bisa bergerak. Kita tidak akan bisa melangkah. Kita tidak akan bisa melakukan banyak hal. Terhambat untuk melakukan banyak hal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti tentang iman kita. Kalau iman pengharapan kita itu mulai rusak, makanya kita membutuhkan topangan dari Tuhan. Kalau kita mengalami beban yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat, persoalan yang begitu banyak, penderitaan yang terus membebani kita, sehingga kita mulai tersesak, maka kita membutuhkan topangan Tuhan. Kita tidak akan mampu melangkah dengan sendirinya.
Ada beban yang selalu saja berupaya untuk membuat kita susah. Ada hubungan suami dan istri, atau hubungan antara keluarga, atau mungkin pekerjaan kita, atasan kita tidak senang dengan kita, bahkan dia berupaya untuk mencercah segala pekerjaan kita. Atau mungkin banyak hal, kita di PHK, kita mengalami keterpurukan ekonomi, ya usaha kita bangkrut, atau bahkan mungkin kita mengalami sakit yang bersarang sudah begitu lama dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi lemah, sehingga itu mempengaruhi iman percaya kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Saudara-saudara, Tuhan akan menyokong kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang memampukan kita untuk melangkah di dalam kehidupan duniawi kita ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terseok-seok tanpa kekuatan dan topangan daripadanya. Saudara-saudara, inilah yang dipercayai, diimani oleh pemazmur. Bahkan dia bersaksi di ayat 17, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Saudara-saudara, tidak ada kemampuan kekuatan kita. Kita akan jatuh terdiam karena kaki iman kita itu sudah goyah. Ketika kita mengalami pergumulan tanpa pertolongan Tuhan. Itu dia rasakan. Makanya dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia katakan sekali lagi, saudara-saudara, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Tempat sunyi itu adalah tempat penderitaan. Tempat sunyi itu adalah tempat kita bergumul. Tempat sunyi itu adalah tempat kematian buat kita. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita, maka kita berada di tempat yang sepi, penderitaan, pergumulan, bahkan kematian kita. Tapi Tuhan justru menopang kita. Itu luar biasanya saudara-saudara, kasih Tuhan kepada kita. Makanya hari ini, apakah Anda mengalami kelelahan tubuh dan jiwa? Anda merasa tak mampu menghadapi pergumulan hidup? Firman Tuhan ini berkata, jangan bersedih dan putus asa. Sebab Tuhan sendiri yang akan menopang kita dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang terjadi. Ingat, Tuhan mampu memulihkan kita dari setiap pergumulan yang ada. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Cuma yang menjadi persoalan, bersediakah kita ditopang, ditolong oleh Tuhan. Kalau kita bersedia, buka hatimu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan Filipi 4 ayat yang ke-13 itu dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, segala apapun akan bisa kita tanggung. Pergumulan seberat apapun, persoalan sebesar apapun, penderitaan seberat apapun, kita akan bisa tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ingatlah, Tuhan selalu menyokong kita. Dia menopang kita terus dari dalam, sehingga kita boleh kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu begitu indah, dan kami selalu diingatkan bahwa kami tidak akan bisa melangkah sedikit pun, setapak pun, bila Tuhan tidak menyokong kami, tidak menopang kami. Beban kami begitu berat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menopang kami terus-menerus dalam hidup ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan.
Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melangkahkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.